parsial dari laporan arus kas. Terdapat cash provided by operating activities-nya 17.451. Kemudian untuk cash flow from investing di sini, kita bisa lihat ada addition to property, plant and equipment and intangible. Inilah yang dimaksud dengan capital expenditure. 3.869. Kemudian di financing activities ada cash payment for dividend 6.253. Jadi kita masukkan ke rumus yang tadi. Net cash provided by operating activities 17.451 dikurang capital expenditure 3.869 dikurang cash dividend yang dibayarkan 6.253. Hasilnya 7.329 itu namanya free cash flow. Arus kas bebas. Arus kas dari kegiatan operasional yang tersedia setelah belanja modal dan pembayaran dividen. Karena dari definisinya free cash flow itu adalah arus kas yang tersedia, berarti nilainya harus positif. Kalau nilai negatif berarti yang tersedianya tidak ada atau tidak mencukupi sehingga nilainya negatif. Oke. Nah, sekarang kembali ke yang tadi, P14.7. Coba kamu hitung berapa nilai free cash flow-nya. 9.300 ya, Bu. 9.300. Dapat dari? 29.300 yang net cash provided by operating activities-nya kita kurangin sama cash dividend, Bu. Soalnya kan capital expenditure-nya nggak ada di sini. Oh, oke, sip. Cash dividend-nya 20.000. Sip. Jadi nilai free cash flow-nya adalah 9.300. Untuk di soal yang ini. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar dulu untuk lanjutan dari materi laporan arus kas, yaitu direct method untuk operating activities. Kamu bisa cek di buku setelah halaman yang free cash flow tadi. Ada di halaman berapakah? Oke, menyajikan laporan arus kas menggunakan direct method. Kalau kemarin kita belajar untuk cash flow operating dengan indirect, sedangkan untuk investing dan financing itu menggunakan direct method. Jadi direct method akan langsung menandingkan antara cash receipt dengan cash payment. Cash receipt dikurang cash payment, hasilnya net cash. Nah, untuk kegiatan operasional, cash receipt itu akan berasal dari semua pendapatan yang ada di income statement, sedangkan cash payment adalah untuk semua beban dan lain-lain yang ada di dalam income statement yang memerlukan pembayaran secara tunai. Contoh dari cash receipt, misalnya dari penjualan barang atau jasa kepada konsumen, ataupun dari penerimaan bunga dan dividen. Intinya, kalau cash receipt, kamu tinggal lihat semua revenue yang ada di income statement. Kemudian untuk cash payment fokusnya adalah expend, termasuk cost of goods sold. Di dalam cost of goods sold itu ada pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang dari supplier tentunya perlu dibayar. Makanya ada cash payment to supplier. Ini adalah untuk pembelian barang dagang yang akan kita analisa mulai dari COGS.
Kemudian kalau cash payment to employee berarti dilihat dari salaries and wages expense, cash payment for interest dari interest expense, cash payment for tax dari income tax expense, cash payment for operating expense berarti dari operating expense kecuali penyusutan dan amortisasi. Nah, nanti dari cash receipt yang diterima dikurangi cash payment yang dikeluarkan, hasilnya adalah net cash. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk Computer Service International. Lihat income statement-nya. Nah, di sini ada sales revenue sampai net income. Coba kamu analisa. Revenue-nya ada berapa jenis? Kemudian expense-nya ada berapa jenis? Revenue ada berapa jenis? Lah kok bingung? Bukunya udah dibuka. Ada satu, Bu. Oke, sales revenue-nya ada satu. Jadi revenue-nya hanya ada satu, yaitu penjualan. Berarti ini adalah cash yang diterima dari customer. Cash receipt from customer. Jadi cash receipt-nya cuma satu. Sekarang cash payment-nya, coba cek ada berapa. Kalau dilihat dari atas, mulai dari COGS, berarti ada cash payment to supplier. Kemudian berikutnya ada cash payment for operating expenses. Kemudian ada cash payment for interest expense. Kemudian ada cash payment for income tax expense. Jadi expense-nya ada 3, ditambah pembelian 1. Berarti cash payment-nya ada 4. Nah, setelah itu baru kita hitung. Nah, sales revenue, penjualan. Penjualan di sini kan bisa penjualan tunai, bisa juga penjualan kredit. Kalau penjualan tunai, uangnya langsung diterima. Kalau penjualan kredit, dicatat sebagai account receivable dulu. Pada saat ditagih, baru diterima uangnya. Nah, yang akan kita masukkan ke dalam cash flow adalah kas yang betul-betul sudah diterima dari customer. Berarti itu adalah semua penjualan yang uangnya sudah diterima, baik secara langsung melalui penjualan tunai maupun secara tidak langsung melalui penjualan kredit menggunakan account receivable. Oleh karena itu, untuk menghitung cash receipt from customer, kita akan berasumsi bahwa semua sales revenue itu adalah credit sales. Kalau credit sales, jurnalnya apa ya? Penjualan secara kredit, jurnalnya apa? Ada di Account receivable, Bu. Oke. Account receivable di debit, kreditnya sales revenue. Berarti kalau kita posting ke ledger account receivable, maka penjualan kredit akan dicatat pada akun account receivable di sebelah debit, berarti menambah. Nah, kita bisa menggunakan ledger di sini. Kamu masukkan account receivable awal dan account receivable akhir dari comparative statement of financial position. Kemudian asumsi semua sales revenue adalah penjualan kredit. Kita posting ke sebelah debit account receivable. Nah, setelah 3 angka ini didapat, baru kamu hitung berapa account receivable yang dicatat yang di sebelah kredit. Account receivable yang di sebelah kredit itulah receipt from customer. Hasilnya 517.000. Tahu nggak angka ini dapat dari mana? 30.000 ditambah 507.000 dikurang 20.000. Yes, dikurang 20.000, dapat 517.000.
Ini kalau kita menggunakan ledger. Kalau menggunakan increase decrease juga bisa. Kita lihat di sini account receivable. Awalnya 30.000. Akhirnya 20.000. Berarti kan nilai account receivable-nya turun atau decrease. Sekarang kalau kita flashback ke transaksi. Kalau account receivable turun, berarti kan ada pencatatan dengan mengkredit account receivable. Pertanyaannya debitnya apa? Yes, debitnya adalah cash. Berarti kalau account receivable turun, artinya ada tambahan cash yang diterima. Maka itu akan menambah sales revenue untuk mendapatkan cash receipt from customer. Jadi cash receipt from customer dari soal yang ini computer service sama dengan sales revenue-nya 507.000 ditambah decrease in account receivable 10.000 sama dengan 517.000. Nah, di contoh yang lain, kalau account receivable-nya naik, berarti ada tambahan penjualan kredit yang uangnya belum diterima. Oleh karena itu, akan mengurangi sales revenue untuk mendapatkan cash receipt. Kenapa dikurangin? Karena uangnya belum diterima. Kita kan mau ngitung berapa jumlah uang yang sudah diterima dari penjualan. Kalau belum diterima, kita kurangin. Nah, ini untuk cash receipt from customer. Sekali lagi, penambahan pengurangannya dipahami ya, jangan dihafalin. Kalau hafalin, saya khawatir kamu kebalik. Pahaminnya gampang, kalau piutang turun, berarti ada tambahan duit yang diterima, maka ditambah. Kalau piutangnya naik, berarti ada tambahan penjualan kredit yang uangnya belum diterima, maka dikurangin. Kok uangnya belum diterima dikurangin? Ya karena kita mau ngitung uangnya sudah diterima. Jadi kalau misalnya kamu jual barang 100.000, uang yang belum kamu terima 10.000. Berarti uang yang kamu sudah terima berapa? 90.000. Berarti kan yang belum kamu terima dikurangin tuh. Nah, jadi itu sederhana. Oke, lanjut yang kedua untuk cash payment to supplier. Ini sedikit lebih panjang. Karena dilihatnya mulai dari COGS. Nah, kalau kamu ingat pelajaran di chapter 5 atau chapter 6, untuk menghitung COGS, kita bisa lihat dari, ada yang ingat nggak? Beginning inventory, terus ditambah Pembelian, ditambah purchase, dikurang ending inventory sama dengan ya sama dengan cost of goods sold. Jadi beginning inventory ditambah purchase dikurang ending inventory sama dengan cost of goods sold. Nah, dari rumus itu angkanya kamu boleh masukkan. Beginning inventory dari laporan posisi keuangan saldo tahun sebelumnya. Kemudian purchase tidak diketahui, kamu kosongkan. Kemudian dikurang ending inventory, ambil dari laporan posisi keuangan, saldo tahun berjalan, nilai inventorinya. Kemudian hasilnya kan COGS. COGS-nya ambil dari income statement. Nah, dari 4 item itu kan 3 item ada angkanya. Sekarang kamu hitung item yang nggak ada angkanya, si purchase itu. Nah, sekarang lihat ke Computer Service International. Dan coba kamu hitung.
Beginning inventory adalah 10.000. Purchase-nya dikosongkan dulu. Ending inventory-nya 15.000, pengurang. COGS-nya 150.000. Dapat berapa nilai purchase-nya? Perhatikan tanda penambah dan pengurang ya. Karena rumusnya beginning inventory ditambah purchase dikurang ending inventory sama dengan COGS. Dapat berapa nilai purchase-nya? Minus 30.000. Minus 30.000. 100? Minus 30.000. Sorry, nggak gitu jelas. Berapa gitu kita? Bentar. Kalau kamu mau cross check-nya gampang. Kalau angka purchase-nya udah kamu hitung, sekarang kamu lihat rumusnya dari atas. Beginning inventory ditambah purchase yang sudah kamu hitung tadi, dikurang ending inventory, hasilnya sama nggak dengan COGS 150.000? Kalau nggak sama, berarti purchase-nya salah hitung. 145.000. Berapa? 155.000. 155.000 yang ada di layar. Sama nggak dengan hitungan kamu? Jadi kalau kita lihat nilai inventorinya naik. Kalau nilai inventorinya naik, berarti pembeliannya lebih besar daripada barang yang dijual. Maka increase in inventory ditambah COGS sama dengan purchase. Sebaliknya kalau inventory-nya decrease atau turun, kalau decrease in inventory itu akan dikurangkan dari COGS untuk mendapatkan purchase. Karena kalau inventory-nya turun, berarti pembeliannya lebih kecil daripada COGS-nya. Berarti barang yang terjual itu adalah barang yang dibeli periode sekarang plus inventory periode lalu. Makanya inventorinya turun. Nah, sekarang udah dapat purchase. Sama halnya seperti sales. Purchase ini bisa tunai, bisa kredit. Kalau tunai berarti duitnya langsung keluar. Kalau kredit berarti melalui accounts payable. Maka langkah selanjutnya kita akan melihat nilai accounts payable. Lihat di comparative statement of financial position. Accounts payable increase, naik 16.000. Menurut kamu, kalau accounts payable-nya naik, berarti hutang yang kamu bayar atau cash yang kamu keluarkan lebih besar apa lebih kecil dari hutangnya sendiri? Lebih kecil. Lebih kecil. Jadi, dari purchase yang tadi didapat 155.000, itu kamu kurangkan dengan increase in accounts payable 16.000, hasilnya cash payment to supplier 139.000. Jadi kalau hutangnya naik, berarti ada hutang yang belum dibayar, maka cash yang dibayarkan lebih sedikit, makanya dikurang. Sebaliknya, kalau hutangnya turun, kalau hutang turun, kira-kira kenapa kalau hutang turun? Atau hutang berkurang kenapa? Kalau kita bayar. Hutang berkurang kalau dibayar. Kalau kita bayar, berarti duitnya keluar kan? Makanya kalau hutang berkurang akan ditambah untuk mendapatkan cash payment. Artinya uang yang dikeluarkan untuk bayar lebih gede. Nah, secara formula kita bisa tulis seperti ini. Cash payment to supplier sama dengan cost of goods sold ditambah increase in inventory atau
dikurang decrease in inventory untuk mendapatkan purchase. Kemudian dari purchase ditambah decrease in accounts payable atau dikurang increase in accounts payable. Untuk Computer Service International didapat cash payment to supplier sebesar 139.000. Kemudian yang berikutnya adalah cash payment for operating expenses. Yang perlu kamu ingat adalah kamu harus mengeluarkan depreciation expense dan amortization expense. Dari soal Computer Service International, operating expense setelah dikeluarkan depreciation expense hasilnya adalah 111.000. Itu bisa dilihat di income statement. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara operating expense, itu dalamnya ada banyak ya, ada salaries expense, utilities expense, mungkin ada rent expense, ada advertising expense, miscellaneous expense, maintenance expense, dan macam-macam. Itu kategorinya operating expense. Nah, operating expense itu ada yang langsung dibayar, misalnya bayar biaya maintenance. Kita akan jurnal maintenance expense pada cash. Berarti langsung bayar. Ada juga yang dibayar di muka. Contohnya asuransi, bayar di muka. Kamu catat prepaid insurance pada cash. Prepaid insurance itu adalah prepaid expense. Beban dibayar di muka, kategorinya aset. Ada juga expense yang dibayarnya nanti. Artinya sekarang belum dibayar, berarti dicatatnya sebagai hutang. Contoh, terima tagihan listrik. Kamu kan catatnya utilities expense pada utilities payable. Berarti expense yang terjadi belum dibayar. Nah, yang akan kita hitung dalam cash flow adalah berapa cash yang dikeluarkan untuk membayar operating expense. Kita mulai formulanya dari nilai operating expense setelah dikurangi depreciation dan amortization. Kemudian kita lihat nilai prepaid expense. Di contoh Computer Service International, prepaid expense-nya naik atau bertambah. Kalau kamu refer ke chapter 2 atau chapter 3, prepaid expense bertambah. Kira-kira bunyi jurnalnya gimana? Prepaid expense itu aset, ada di debit. Yes? Kreditnya? Debitnya cash, Bu. Iya, betul. Debitnya prepaid expense, kreditnya cash. Berarti kalau prepaid expense-nya naik, berarti ada tambahan kas yang dibayarkan. Makanya increase in prepaid expense itu akan menambah. Nah, kalau prepaid expense-nya turun, berkurang, atau decrease, berarti ada jurnal apa? Prepaid expense-nya di sebelah kredit, debitnya apa? Expense-nya di debit, Bu. Yes, expense-nya di debit. Jadi kalau prepaid expense-nya turun, itu berarti ada beban yang tidak mengeluarkan cash. Maka itu harus dikurangkan. Karena kan kita mau ngecari berapa kas yang keluar. Jadi yang tidak mengeluarkan cash harus kita keluarkan, kita kurangkan. Nah, kemudian kaitannya dengan accrue expense payable. Hutang beban. Accrue expense payable ini contohnya salaries payable, utilities payable, rent payable. Kalau di sini supaya payable-nya nggak banyak, dia gabung. Jadi accrue beban yang belum dibayar. Nah, kalau hutangnya turun, accrue expense payable-nya decrease, turun. Kalau hutangnya turun, maka ditambah. Kalau hutangnya naik, berarti ada beban yang belum dibayar, maka dikurang.
karena kita mau cari berapa kas yang telah dibayar. Nah, kembali ke contoh Computer Service International, prepaid expense-nya naik sebesar 4.000, akan menambah, sedangkan accrue expense payable-nya nggak ada, maka kita dapat cash payment for operating expense-nya 115.000. Bisa? Yang berikutnya adalah interest expense. Berapa nilai interest expense yang ada di income statement untuk Computer Service International? 47.000, Bu. Interest expense. 42.000. 42.000. Kenapa lain-lain? 42.000. Nah, interest expense itu kalau sudah dibayar, berarti kasnya langsung keluar. Kalau belum dibayar, berarti akan muncul interest payable. Nah, yang perlu kamu lihat adalah apakah ada akun interest payable. Ada? Lihat di laporan posisi keuangan, interest payable di bagian liabilities. Ada atau tidak ada? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Tidak ada. Bu. Kalau tidak ada, itu artinya seluruh interest expense sudah dibayar tunai 42.000. Nah, yang terakhir income tax expense. Di laporan income statement 47.000, kemudian di laporan posisi keuangan ada income tax payable turun. Kalau hutangnya turun, berarti dibayar. Kalau dibayar, berarti ada duit keluar. Maka penurunan income tax payable akan menambah. Sehingga cash payment for income tax adalah 49.000. Nah, setelah kamu hitung, kamu tinggal susun laporan arus kas yang seperti ini. Ini yang menggunakan direct method. Nah, sekarang kamu bandingkan dengan yang indirect method yang minggu lalu kita bahas untuk Computer Service International. Ada di halaman berapa? Yang indirect method. Halaman 19, Bu. Sama nggak hasilnya? Operating activities. Sama ya. Hasilnya adalah net cash provided by operating activities positif 172.000. Dan hasilnya harus sama. Jadi menggunakan direct maupun indirect itu hanya berbeda cara penyajiannya saja, tetapi hasil akhirnya sama. Jadi harus sama besar. Kemudian dilanjutkan untuk investing dan operatingnya, operating sih. Investing dan financingnya sama seperti yang minggu lalu. Jadi, kamu bisa lihat nih yang di layar sama dengan yang indirect method yang minggu lalu. Sampai ke bawah, sampai non-cash-nya sama, semuanya sama. Jadi perbedaan direct indirect hanya terletak di operating activities saja. Yang lainnya sama. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sekarang latihan. Tadi kan kita diskusi P14.7. Laporan arus kas menggunakan indirect method. Sekarang kamu kerjakan P14.8. Laporan arus kas menggunakan direct method. Jadi 14.8 ini menggunakan data dari 14.7
dengan beberapa asumsi. Yang pertama, semua accounts payable terkait dengan pembelian barang dagang dari supplier. Semua operating expense kecuali penyusutan telah dibayar tunai. Semua depreciation expense itu termasuk dalam operating expense. Berarti dalam operating expense itu harus kamu kurangkan dulu dengan depreciation expense. Kemudian semua penjualan dan pembelian adalah secara kredit. Supaya kamu bisa hitung berapa cash receipt from customer dan cash payment to supplier. Instruction. Hitunglah laporan, buatlah laporan arus kas menggunakan direct method. Kalau yang free cash flow-nya mah sama. Oke, silakan dibuat yang direct method, yang operatingnya saja. Nanti investing financing-nya kamu bisa tulis sendiri. Sesuai dengan yang sudah dibahas tadi. Investing dan financing-nya sama. Jadi susun yang operating-nya. Oke, silakan dibuat. Nanti kita cocokkan jawabannya. 5 menit cukup nggak? Kalau nggak ada jawaban berarti cukup ya. Kayaknya udah pada bikin. Kurang, Bu, kurang. Ya udah bikin dulu aja, ntar 5 menit saya tanya.
Udah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Belum, Bu. Oke, ditunggu. Atau kalau yang sudah, yang mau ikut berpartisipasi menjawab, boleh tulis nomor absennya dan bagian mana yang ingin dijawab. Cash receipt-nya ada 1, cash payment-nya ada 4 kalau nggak salah. Oke, kita cocokkan jawabannya. Cash receipt from customer. Carolina, silakan. Cash receipt from customer-nya 223.000 pound sterling. Itu didapat dari sales dikurang increase in accounts receivable, yaitu 242.000 dikurang 19.000, jadi 223.000. Oke, good. Lanjut.
Payment to supplier, Humberto. Kita cari tahu CGS-nya 175.000 euro, terus ditambah sama increase in inventory-nya 10.000 euro, terus ada tambah purchase 185.000 euro, dikurangi. Bentar. Purchase bukan ditambah, sama dengan. Oh iya Bu, sama dengan ya. Coba diulang. CGS-nya 175.000 euro, terus ditambah increase in inventory 10.000. Sama dengan purchase 185.000 euro. Oke. Terus di deduct increase akun payable-nya 14.000. Sehingga cash payment to supplier-nya jadi 171.000 euro. Oke. Next, operating expense, Vivin. Cash payment for operating expense. Operating expense-nya 24.000 pound sterling, dikurang depreciation expense 13.300 pound sterling. Jadinya cash payment for operating expense-nya 10.700 pound sterling. Oke, good. Jadi di sini tidak ada prepaid, tidak ada accrue expense payable. Next, income tax. Brigita. Untuk income tax-nya dari income statement-nya ada 8.000, terus ditambah sama 1.000 decrease dari neraca kooperatif, jadi 9.000. Oke, yang terakhir, cash payment for interest. Ada yang mau jawab? Saya boleh nggak, Bu? Nggak boleh lah, yang lain. Yang udah jawab jangan jawab lagi, gantian. Cash payment for interest, ada? Saya, Bu. Siapa? Saya nggak lihat. Suryana. Nomor absen? 11. 11, silakan, Suryana. Interest expense-nya tetap 3.000 karena dia nggak ada interest payable. Jadi berapa cash payment for interest-nya? 3.000. 3.000. Oke, good. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa cash receipt from customer-nya 223.000, dikurang cash payment to supplier 171.000, for operating expense 10.700, for income tax expense 9.000, for interest 3.000, sehingga net cash provided by operating activities-nya adalah 29.300. Sama nggak dengan yang di P14.7? Net cash provided by operating activities 29.300. Sama? Sama, Bu. Sama ya? Oke, nanti yang investing, financing, dan seterusnya kamu tinggal salin dari P14.7 karena sama. Nah, itu untuk direct method. Memang kalau dilihat di soal ujian, soal latihan, itu fokusnya ke indirect method. Ya, tapi nggak ada salahnya kamu belajar direct method. Jadi yang mana yang lebih gampang, yang direct apa indirect? Atau 50-50 sama aja? Indirect, Bu. Indirect. Oh, yang indirect. Ya udah, untuk membahagiakan kamu di akuntansi dasar 2 memang fokusnya ke indirect. Tapi kalau di dalam praktek yang disusun adalah yang direct. Tapi nggak apa-apa, nanti direct kamu bisa dalami di akuntansi menengah 1. Nanti dibahas lagi laporan arus kas. Cuman fokusnya ke direct method. Oke, good. Ada pertanyaankah untuk penjelasan yang dari tadi sampai sekarang? Kalau nggak ada, sekarang kita lanjutkan latihannya.
Lihat ke P14.9. Since SA, sorry. Comparative Statement of Financial Position Desember 31, 2019 dan 2020. Kemudian di situ ada income statement, ada additional information, instruction-nya membuat laporan arus kas menggunakan indirect method. Nah, dari informasi soal yang tersedia, yang perlu kamu lakukan pertama kali adalah menghitung kenaikan atau penurunan increase decrease dari setiap akun yang ada di Statement of Financial Position. Silakan dihitung dulu. Kamu boleh hitung, ditulis di kertas, boleh juga tulis di buku. Atau kalau komputermu bisa buat tulis di layar, ya silakan juga tulis di layar. Yang penting ditulis. Jangan di awang-awang, jangan antar kan gampang Bu, tinggal dilihat kalkulator. Jangan, hitung dulu. Supaya nanti bisa mengikuti penjelasannya dengan baik. Ntar kalau udah kasih tahu ya. Iya, Bu.
Oke, samakah dengan yang di layar untuk P14.9? Ya Bu, sama Bu. Nah, yang pertama kamu boleh tulis dulu kategorinya. Untuk yang non-current asset itu dikasih tanda itu adalah dari kegiatan investing, kemudian current asset operating,
non-current liabilities dan equity di financing, dan current liabilities di operating. Nah, untuk operating, itu nilainya bisa langsung dimasukkan di laporan arus kas sebagai penyesuaian terhadap net income. Nah, di sini untuk current asset ada 3, semuanya nilainya increase. Increase untuk current asset itu akan mengurangi net income di operating activities. Kemudian untuk current liabilities ada 2, untuk yang increase akan menambah net income, dan yang decrease akan mengurangi net income. Berarti untuk bagian sini yang current asset dan current liabilities itu bisa langsung dimasukkan di laporan arus kas untuk operating activities. Kemudian di sini ada cash sebesar 51.950 dengan nilai positif atau naik, berarti hasil akhirnya nanti adalah net increase in cash sebesar 51.950. Nah, sekarang kita bahas yang investing. Investing ada 3 untuk non-current asset. Yang pertama ada equipment, equipmentnya naik sebesar 22.500. Kalau kita cari di keterangan, kita akan mendapati bahwa di nomor 1 ada equipment baru yang dibeli senilai 80.000. Di nomor 2 ada equipment dengan nilai kos 57.500 dijual secara tunai 12.500. Nah, dari nomor 1 dan 2 ini kita bisa buatkan jurnalnya. Untuk pembelian equipment tunai, jurnalnya adalah equipment pada cash. Untuk penjualan equipment, cash yang diterima di sebelah debit 12.500. Ada dari soal. Accumulated depreciation equipment di sebelah debit 50.000 dari soal. Equipment di sebelah kredit 57.500 dari soal. Dan selisihnya ada di sebelah kredit, berarti itu adalah gain. Selisihnya sebesar 5.000. Kamu bisa lihat juga di income statement. Ada gain sebesar 5.000. Nah, dari jurnal ini, untuk equipment di sebelah debit 80.000 menandakan equipmentnya bertambah karena dibeli. Untuk equipment di sebelah kredit 57.500 menandakan equipment berkurang karena dijual. Nah, kalau kedua hal ini saya nunjukin kursor, kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kalau kedua hal ini kita gabungkan, yang satu menambah, yang satu mengurang, kita akan mendapatkan penambahan sebesar 22.500. Nah, kemudian untuk akun cash di sebelah kredit, untuk pembelian berarti ada cash outflow di investing activities, karena adanya purchase of equipment. Kemudian untuk cash yang di sebelah debit, berarti ada cash inflow di investing activities dari disposal of plant asset atau sale of equipment. Kemudian accumulated depreciation yang di sebelah debit, nanti kita akan masukkan di dalam perubahan accumulated depreciation. Kemudian gain yang di sebelah kredit akan dimasukkan di operating activities, mengurangi net income. Nah, lanjut adalah accumulated depreciation equipment, turun sebesar 5.000, maka nilainya dari transaksi penjualan equipment yang tadi, accumulated depreciation-nya dicatat di sebelah debit, berarti turun atau berkurang sebesar 50.000, maka di sisi lain ada accumulated depreciation yang bertambah sebesar 45.000. Dan kalau kita ingat, accumulated depreciation bertambah di sebelah kredit, maka debitnya adalah depreciation expense. Di laporan arus kas dengan indirect, dimasukkan di operating, menambah net income. Kemudian yang ketiga, untuk long term investment, naik sebesar 26.000, dalam keterangan tidak ada,
maka asumsinya adalah investasi dibeli tunai. Kalau kita jurnal, debitnya investment, kreditnya cash. Debit investment berarti nilai investment bertambah 26.000. Kredit cash berarti ada cash outflow di investing activities karena adanya purchase of long-term investment. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa investing activities nanti komponennya ada 3. Ada purchase of equipment, 80.000 cash outflow. Ada sale of equipment, 12.500 cash inflow. Ada purchase of investment, 26.000 cash outflow. Sedangkan yang di operating, tadi kan baru current asset, current liabilities. Sekarang tambahannya ada depreciation 45.000 menambah, gain 5.000 mengurang. Oke, kita lanjut ke yang financing. Financing ada bonds payable untuk non-current liabilities turun sebesar 40.000. Dari keterangan nomor 3, kita bisa lihat bahwa bonds payable yang jatuh tempo dan dibayar tunai pada nilai bukunya secara tunai. Nah, kalau dibilang dibayar pada nilai bukunya, itu artinya tidak ada gain atau loss on bond redemption. Tunggu. Ini kenapa dia tidak hilang, bisa dihilang sendiri. Nah, dah. Berarti akan ada jurnal dari yang nomor 3 itu, bonds payable di sebelah debit 40.000, berarti bonds payable-nya turun. Cash di sebelah kredit 40.000, berarti ada cash outflow dari kegiatan financing karena adanya bond redemption. Kemudian untuk share capital ordinary nilainya naik 45.000. Di keterangan tidak ada, maka asumsinya adalah penerbitan saham tunai. Kalau dicatat, jurnalnya adalah cash di debit 45.000, share capital ordinary 45.000 di kredit. Nah, share capital ordinary 45.000 di kredit, berarti share capital ordinary-nya bertambah atau naik. Sedangkan cash di debit 45.000, berarti ada cash inflow untuk financing activities karena issuance of ordinary share. Nah, terakhir yang terkait dengan return earnings, 129.000 naik. Kalau kita ingat kembali return earning statement, perubahan dari return earning awal menjadi return earning akhir, disebabkan oleh net income yang menambah return earning dan dividen yang mengurangi return earnings. Nah, dari keterangan nomor 4, kita bisa baca bahwa ada dividen sebesar 43.900 yang diumumkan dan dibayarkan tunai. Berarti ini adalah cash dividend. Nah, kalau kita ikuti urutan jurnal untuk cash dividend yang ada di chapter 12, mulai dari diumumkan cash dividend pada dividen payable, kemudian dibayar cash dividend pada cash, kemudian ditutup return earning pada cash dividend. Kalau kita lihat semua jurnal ini, untuk yang dividen payable di kredit dan debit nilainya hilang, cash dividend, debit, dan kredit nilainya juga hilang. Yang tersisa adalah return earning di debit, menandakan return earning berkurang. Cash di kredit menandakan cash outflow dari kegiatan financing karena payment of cash dividend sebesar segini. Nah, setelah penjelasannya udah, kamu tinggal susun laporan arus kasnya. Sin SA
Statement of cash flow for the year ended December 31, 2020. Cash flow from operating activities, mulai dari net income yang di income statement, depreciation expense menambah, gain on disposal 5.000 mengurang, perubahan current asset mengurang karena increase semuanya, perubahan current liabilities menambah untuk yang increase, mengurang untuk yang decrease. Dapatlah net cash provided by operating activities 184.350. Kemudian cash flow from investing-nya ada purchase of equipment 80.000 tadi. Penjualan 12.500 menambah, purchase 26.000 mengurang, hasilnya negatif, namanya net cash used by investing activities. Kemudian untuk financing activities, penerbitan saham 45.000 menambah, bond redemption 40.000 mengurang, payment of cash dividend 43.900 mengurang. Dapatlah hasilnya negatif. Jadi net cash used by financing activities. Nah, terus yang ketiga ini kamu gabungkan, kamu tambah kurangkan, hasilnya adalah net increase in cash 51.950. Nah, setelah kamu dapat angka ini, kamu mesti confirm dengan yang tadi kita hitung. Itu harus sama dengan ini. Perubahan cash yang ada di comparative statement of financial position. Kalau sama, berarti cash flow kamu harusnya benar. Setelah itu, tinggal dimasukkan cash balance beginning, hasilnya adalah cash balance ending. Oke, itu untuk P14.9. Apakah ada pertanyaan? Diskusi lab-nya udah masuk ke laporan arus kas kan ya? Udah. Ada 2, oke sudah. Soal di lab lebih seru kan ya? Pusing, Bu. Nah, pusing, minum Panadol. Biasanya soal di lab itu lebih komprehensif. Nanti kalau kamu lihat soal di ujian pun lebih komprehensif. Susah sih enggak, cuma lebih panjang aja, lebih banyak. Analisanya lebih banyak. Tapi yang pasti, semua analisa yang ada di laporan arus kas itu tidak ada pelajaran yang baru. Itu sudah kamu pelajari di chapter-chapter sebelumnya. Kayak plan aset, itu ada di chapter 9. Kalau lupa, buka lagi. Investment ada di chapter 13. Saham ada di chapter 12. Bonds payable ada di chapter 11. Oke, ada pertanyaankah untuk yang ini? Kita lihat dulu wajahnya. Kok wajahnya pada suntuk? Bisa dipahami laporan arus kasnya? Bisa, Bu. Oke, bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, good. Kalau bisa senyum, jangan suntuk. Oke ya, lanjut lagi yang satu lagi. Latihan di P14.11. 14.11, Amaris Res SA. Di sini ada comparative statement of financial position, ada additional information, tapi tidak ada income statement. Tidak masalah tidak ada income statement, yang penting hasil dari income statement ada di keterangan. Yang penting yang nomor 4 ini harus ada. Ini besarnya net income. Kalau nggak ada, maka kamu tidak bisa susun laporan arus kasnya. Yang penting ini ada.
Oke, seperti yang tadi, hitung dulu naik turunnya. Dari setiap akun yang ada di Statement of Financial Position. Nanti kalau udah selesai kasih tahu. Kalau yang mau break silakan. Nanti kita mulai pembahasannya jam 8.15. Terima kasih, Bu. Ya. Kameranya boleh di off. Tapi jangan keluar kelas ya, kelasnya belum selesai.
Oke, apakah sudah kembali semua? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, kalau gitu tolong tulis nomor absen kamu dalam 1 menit di chat. Supaya saya tahu bahwa kamu sudah kembali. Oke, ada 39. Berarti ada 2 yang nggak ada. Tadi kenaikan penurunan udah dihitung? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah kelar. Oke. Sekarang saya akan jelasin dulu mulai dari land sampai dengan accounts payable. Berdasarkan informasi tambahan yang tersedia. Oke ya, kita mulai dari land. Tanah itu naik sebesar 15.000. Berdasarkan keterangan nomor 2 dan nomor 6, ada pembelian dan penjualan tanah. Dari keterangan nomor 2, penjualan tanah senilai 20.000 pada nilai bukunya. Nih, land dijual pada nilai bukunya. Nah, kalau dia bilang dijual pada nilai bukunya, berarti tidak ada gain atau loss dari penjualan tanah tersebut. Maka kita catat di jurnal, cash di debit, kreditnya land, 20.000. Kemudian di keterangan nomor 6, menerbitkan 35.000 lembar saham dengan nilai par $1, saham biasa yang ditukar dengan tanah dengan nilai pasar 35.000. Nah, kalau kita lihat di sini antara nilai pasar tanah 35.000 dengan nilai sahamnya, nilai par dari sahamnya 35.000 lembar dikali 1, itu nilainya sama. Kalau sama berarti tidak ada apa? Gain or loss, Bu. Share premium. Mana ada gain or loss dari penerbitan saham? Tidak ada apa? Share premium. Iya, tidak ada share premium. Oke, karena nilai pasar asetnya sama dengan nilai par dari sahamnya, berarti tidak ada share premium. Nah, berarti kalau kita jurnal, debitnya adalah land, kreditnya share capital ordinary. Nah, dari kedua jurnal ini, untuk yang cash di sebelah debit, berarti ada cash inflow dari investing activities karena sale of land. Kemudian land di sebelah kredit 20.000, artinya landnya berkurang 20.000. Land di sebelah debit 35.000, artinya landnya bertambah 35.000. Berarti perubahan tanah secara bersih itu bertambah 15.000. Kemudian share capital ordinary di sebelah kredit 35.000, berarti bertambah karena dia bertambah di sebelah kredit. Nah, sekarang kamu lihat ke akun share capital ordinary, perubahannya. Berapa perubahannya? 35.000. Naik, turun? Naik. Oke. Naik.
Share capital ordinary-nya naik 35.000. Berarti kan nilainya sama nih sama di sini. Artinya seluruh saham yang diterbitkan itu digunakan untuk membeli tanah. Kalau misalnya share capital ordinary di laporan posisi keuangan naiknya 100.000, artinya apa? Berarti artinya kenaikan 100.000 artinya yang 35.000 untuk membeli tanah, yang sisanya kemungkinannya diterbitkan tuh tunai. Oke, pinter, tunai. Nah, di sini untuk yang pembelian tanah dengan ditukar saham biasa itu adalah non-cash activities. Nanti dimasukkan di dalam notes. Ini tidak ada di cash flow, tapi di catatan aja. Nah, kemudian lanjut untuk equipment. Equipment-nya naik sebesar 73.000. Dari keterangan nomor 5, ada equipment yang dibeli dan ada juga yang dijual. Nah, dari tadi penjelasan saya menggunakan pendekatan jurnal. Kalau di buku cetak ada pendekatan jurnal, ada pendekatan ledger. Ya, bebas aja yang mana, yang penting kamu paham. Dan kalau di ujian, yang perlu kamu tuliskan adalah laporan arus kasnya, hitungannya nggak perlu. Jadi hitungannya bebas, kamu mau hitung dengan langsung dari kalkulator juga boleh, bebas. Karena di sini fungsinya saya ingin menjelaskan, maka saya tuliskannya detail. Oke, untuk pembelian equipment, kita akan jurnal equipment pada cash 95.000. Untuk penjualan equipment, berdasarkan data di soal, kita akan menjurnal cash di debit 6.000, accumulated depreciation equipment di debit 10.000, loss di debit 6.000, equipment di kredit 22.000. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya. Equipment di debit 95.000, berarti equipment-nya bertambah. Equipment di kredit 22.000, berarti equipment-nya berkurang. Ini kalau kita gabungkan, berarti secara bersih, equipment-nya naik 73.000. Kemudian cash di kredit 95.000, berarti ada cash outflow di kegiatan investing dengan keterangan purchase of land. Cash di debit 6.000, berarti ada cash inflow di investing dengan keterangan sale of equipment. Kemudian ada loss senilai 6.000 yang akan dimasukkan di operating menambah net income. Dan yang terakhir untuk accumulated depreciation equipment, kita akan lihat ke dalam akun yang bersangkutan. Accumulated depreciation equipment-nya naik 10.000. Dari nomor 5 karena penjualan itu turun 10.000. Dari keterangan nomor 1 karena penyusutan berarti naiknya 20.000. Jadi kalau kamu dapat nilai 10.000 kenaikan accumulated depreciation disebabkan oleh penjualan yang menyebabkan akumulasi turun 10.000, maka hitunglah kenaikan accumulated depreciation yang disebabkan oleh depreciation expense. Maka kamu bisa hitung untuk mendapatkan angka 20.000 ini. Bisakah? Kalau di nomor 1 itu kan ada keterangan depreciation expense-nya 40.000 kan. Untuk equipment dan building. Nah, itu bisa kamu pisahkan antara equipment-nya berapa, building-nya berapa. Dari hitungan yang di sini, equipment-nya 20.000. Kalau kita jurnal, bunyinya seperti ini. Depreciation expense-nya masuk ke operating, menambah net income. Nah, kemudian untuk building. Building itu perubahannya 0. Saldo tahun lalu dan tahun sekarang tidak berubah, jadi perubahannya 0. Di additional information tidak ada, berarti tidak ada perubahan untuk building. Kemudian accumulated depreciation building naik 20.000. Karena tidak ada penjualan building, berarti seluruh
kenaikan accumulated depreciation disebabkan oleh depreciation expense senilai 20.000. Masuk ke operating, menambah net income. Jadi dari sini kamu bisa lihat bahwa dari keterangan nomor 1, depreciation expense 40.000, kalau dijabarkan itu terdiri dari depreciation expense equipment 20.000, depreciation expense building 20.000. Gitu. Dengan kata lain, kalau keterangan nomor 1 ini kagak ada, kalau keterangan nomor 1 ini nggak ada, itu nggak masalah. Karena bisa kamu hitung. Kalau ini nggak ada, nggak apa-apa, kamu bisa hitung. Kamu bisa hitung, oh ternyata depreciation expense equipment 20.000, depreciation expense buildingnya 20.000, berarti total depreciation expense-nya 40.000. Gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau kamu ngeliat soal gitu, soalnya pendek, gitu kok. Laporan arus kas soalnya pendek, informasi tambahannya cuma ada 2 baris gitu. Kamu jangan bahagia dulu. Karena bisa jadi informasi tambahan cuma 2 baris, itu artinya banyak yang harus kamu cari sendiri. Tidak dikasih tahu. Oke, lanjut. Itu tadi non-current asset. Sekarang masuk ke equity. Equity-nya ada 2, ada share capital ordinary yang tadi udah dibahas untuk pembelian tanah. Yang kedua adalah return earnings. Nah, return earnings-nya naik 26.000 dikarenakan oleh net income yang menambah return earning 48.000 dan cash dividend yang mengurangi return earning 20.000. Cash dividend-nya ada di keterangan nomor 3, net income-nya ada di keterangan nomor 4. Nah, pembayaran cash dividend 20.000 akan dimasukkan ke financing mengurangi cash. Kemudian untuk bonds payable tidak ada perubahan. Di additional information tidak ada keterangan, berarti bonds payable tidak ada perubahan. Kemudian untuk current asset dan current liabilities sama seperti tadi, kalau current asset-nya naik, inventory di sini mengurangi net income, account receivable dan prepaid turun akan menambah net income. Accounts payable-nya naik menambah net income. Hasil akhir dari laporan arus kas adalah ini. Cash-nya naik sebesar 17.520. Nah, setelah itu kamu tinggal susun laporan arus kasnya. Bentuknya seperti ini. Saya nggak usah bacain ya. Kamu lihat kalau ada yang nggak ngerti, silakan ditanyakan. Untuk depreciation expense, boleh kamu sajikan sendiri-sendiri, boleh juga digabung. Jadi boleh juga kamu tulis depreciation expense 40.000. Tapi tentunya kalau membuat laporan lebih detail, maka informasinya lebih jelas untuk pembaca laporan keuangan. Oke, silakan dilihat-lihat. Kalau ada pertanyaan, silakan.
Bu, mau nanya, Bu. Ya, iya. Untuk yang loss on sale of equipment itu, dia nambahin, Bu ya? Nambahin net income-nya ya? Iya, menambah. Kalau nggak ada tanda kurung, berarti menambah. Apakah ada pertanyaan? Bisa diterima sejauh ini? Bu, saya mau nanya, Bu. Kalau Iya. yang tadi equipment itu nambahin ya, Bu ya? Kenapa? Yang loss on sale of equipment. Menambah, iya.
Oh iya Bu, ngajar Ibu, udah ngerti Bu. Oke. Yang lain? Aman, tentram? Oke, kalau nggak ada berarti asumsinya paham ya. Nah, tugas yang perlu kamu kerjakan ke depannya adalah dari soal UAS untuk statement of cash flow. Seperti biasa, tugasnya tugas kelompok, dan nanti akan ada 2 kelompok yang perlu melakukan presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Dan itu akan dikumpulkan H-2 kuliah ke-13. Kuliah ke-13 berarti 2 minggu lagi, karena minggu depan libur. Oke? Ada pertanyaan lainkah sebelum kita tutup kelasnya? Bu, saya mau nanya dong. Iya. Kalau short term investment kan termasuk ke current asset. Iya. Nah, itu masuk ke operating activities atau investing activities, Bu? Masuk ke operating activities boleh, karena dia bagian dari current asset. Masuk ke investing activities juga boleh, karena dia kegiatan investasi. Pilih aja salah satu, mana yang kamu lebih prefer. Oke, Bu, makasih. Iya. Oke, ada lagi? Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, Brigita. Saya bingung kalimat itu. Soalnya kalau misalnya kita ada peminjaman dari bank gitu, berarti kalimatnya gimana? Apa ya, untuk cash flow-nya? Meminjam dari bank, bahasa Inggrisnya apa coba? Minjam dari bank, bahasa Inggrisnya apa? Meminjam dari bank. Borrow. Iya. Borrow from bank loan gitu. Borrow from bank boleh. Oh. Approval of bank loan juga boleh. Kalau approval of bank loan berarti persetujuan pinjaman bank. Itu juga boleh. Iya, kasih Bu. Oke, yang penting keterangannya itu terkait dengan kegiatannya. Jangan, bang nggak ngerti apaan. Gue taunya bonds, gue tulis aja issued of bonds, salah. Karena hutang bank kan bukan bonds. Oke, sip. Terima kasih Bu. Oke. Yang lain? Ini siapa nih yang jarang-jarang bersuara? Pamela, Fernando udah hilang dari peredaran. Oh, ada. Ada Bu, kameranya suka nongol nggak nongol Bu. Oh, oke. Nggak apa-apa sih. Asal jangan kamunya yang suka nongol nggak nongol. Kalau kamera doang, ya udah. Istiqomah? Bisa dimengerti kah? Bisa, Bu. Oke, bisa. Jeffrey? So far so good? Kak Jeffrey? Clara? Oke? Oke, Bu. Oke, sip. Berarti asumsi saya nggak salah dong ya, diam berarti oke gitu ya, diam berarti paham. Nah, jadi nanti di kuliah ke-13, kita akan diskusi, sebentar, kita akan diskusi soal UAS untuk laporan arus kas, dan nanti kalau udah bosan sama arus kas, kita akan lanjutkan ke chapter 15. Tadi siapa yang tadi mau nanya ya? Saya nggak lihat tadi namanya. Ibu. Oh iya, Shirley.
Jadi kalau notes gitu, Bu, itu berarti tulis di bawahnya aja ya, Bu ya? Iya, betul. Tulis di bawahnya dan tidak ikut dihitung dalam laporan arus kas. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Ibu, saya mau nanya. Iya, Clara. Kalau misalkan dividen payable itu masuk ke financing digabung sama cash dividend atau masuknya operating? Oke. Kalau dividen payable masuk ke financing karena dia kaitannya dengan cash dividend yang mempengaruhi return earnings. Jadi kalau nilai dividen payable-nya naik, berarti ada tambahan dividen yang belum dibayarkan. Berarti harus kamu kurangin dari nilai cash dividend yang diumumkan. Kalau dividen payable-nya turun, berarti ada tambahan duit yang dibayarkan. Berarti harus kamu tambah dari cash dividend. Berarti duit yang dikeluarin lebih gede. Gitu. Kalau dividen payable tidak boleh diperlakukan sebagai current liabilities. Dia harus diperhitungkan dalam cash payment for dividend. Oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Ini udah wajah-wajah menjelang libur, udah agak lowbat. Bu Fujin. Ya. Kalau interest revenue masuk ke operating apa investing ya, Bu? Interest revenue. Metode apa dulu nih? Itu aja sih, Bu. Direct apa indirect? Direct, Bu. Direct. Masuk ke operating. Oke, makasih, Bu. Iya. Kalau di indirect, yang kita lihat adalah interest receivable-nya kalau ada. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Oke, makasih ya, Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah hari ini akan kita tutup. Selamat menyambut Hari Raya Trisuci Waisak bagi yang merayakan. Selamat berlibur untuk semuanya. Selamat berlibur juga minggu depan. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Tetap jaga kesehatan dan selamat malam, selamat beristirahat. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama. Yang sudah boleh lihat.